Pernah nggak kita ketemu seorang manajer, general manager, direktur, atau atasan yang posisinya udah tinggi, tapi kok kita ngeliat kok ini orang sangat inkompeten, atau kok seperti seolah-olah nggak ngerti dan nggak ada kemampuan sama sekali. Fenomena seperti ini bukanlah sebuah fenomena baru. Fenomena ini bisa dijelaskan oleh Peter Principle. Peter Principle ini apa? Peter Principle ini adalah salah satu konsep dalam manajemen yang diperkenalkan oleh seorang psikolog atau social scientist bernama Lawrence J. Peter. Lawrence J. Peter menjelaskan bahwa seseorang pada setting hierarki atau setting organisasi yang bersifat hierarki itu cenderung akan naik ke posisi di mana dia akhirnya menjadi inkompeten atau tidak mampu lagi. Contoh, teori ini menjelaskan di setting perusahaan yang bersifat hierarki, seseorang yang pada awal ya baru bergabung dengan perusahaan itu akan sangat memiliki kompetensi untuk mengerjakan apa tugasnya. Misalnya, seorang junior programmer yang baru saja di-hire, atau misalnya seorang fotografer junior yang baru saja di-hire di perusahaan tersebut. Mereka bekerja sangat kompeten sekali, mereka memiliki keahlian yang sangat fit dengan apa yang dibutuhkan. Karena kemampuan mereka yang sangat fit dan high performance itu, maka orang-orang seperti itu akhirnya akan dipromosikan. Sangat make sense kan? Orang-orang yang kerjanya bagus akhirnya dipromosikan. Jadi manajer, jadi GM misalnya. Pada saat seseorang mulai naik tingkatan, misalnya ke manajer atau GM, maka skill set yang tadinya sangat kompeten sekali di bidangnya, tiba-tiba bisa menjadi semakin tidak relevan dengan apa yang dia kerjakan. Misalnya bila seseorang yang tadinya adalah junior programmer, saat dia dipromosikan menjadi seorang general manager misalnya di departemen programming, maka sekarang pekerjaan yang dilakukan bukan saja programming, tapi dia juga harus mampu untuk mengelola sumber daya manusia, mengelola cost, mengelola timeline, dan hal-hal lain. Inilah challenge-challenge yang membuat akhirnya tadinya skill set-nya yang sangat relevan menjadi semakin tidak relevan, yang akhirnya muncullah inkompetensi dalam dirinya. Namun, mungkin beberapa orang akan survive that. Artinya, mereka masih tetap bisa perform baik pada saat dia menjabat sebagai manajer maupun general manager. Karena itu, selain kontribusi dan juga past performance-nya, orang-orang itu dipromosikan lagi. Misalnya dipromosikan sekarang menjadi seorang direktur. Bayangkan junior programmer yang akhirnya menjadi seorang GM programming, sekarang menjadi direktur operasional. Apa yang terjadi sobat investor? Sering sekali kita lihat pada saat seseorang sudah dipromosikan sampai top management, skill set yang dimiliki sama sekali tidak fit in lagi. Artinya tiba-tiba orang tersebut mulai memasuki zona inkompetensi. Begitulah bunyi teori Peter Principle yang menjelaskan bila sebuah perusahaan itu dibiarkan dalam kondisi hierarki, maka kita akan selalu mendapati situasi seperti itu. Saya percaya Anda semua pasti sering banget ngelihat kondisi seperti itu. Anda bisa jadi kerja di sebuah perusahaan dan bertanya-tanya, kok orang yang jadi atasan saya inkompeten banget, kok dia nggak ngerti apa-apa, kok dia bisa naik. Itu bukan hal yang aneh karena di settingan perusahaan hierarki, itulah yang selalu akan terjadi. Makanya untuk menangani problem ini, Peter Principle sebenarnya menjelaskan ke kita sebuah perusahaan sebaiknya adalah semakin flatten, artinya mengubah perusahaan yang tadinya sangat birokrasi dan hierarki menjadi perusahaan yang semakin datar. Artinya pimpinannya tidak perlu banyak, namun semakin banyak pimpinan yang sifatnya taktikal yang memimpin divisi-divisi di mana skill set-nya sangat relevan atau skill set-nya ini sangat sesuai dengan apa kemampuannya. Misalnya, seorang fotografer yang sudah kerja 20 tahun, alih-alih dipromosikan menjadi seorang direktur operasional, lebih baik dia menjadi kepala bagian fotografi yang menangani tim fotografi karena skill set-nya sangat relevan seperti programmer lain hal. Misalnya, seorang programmer daripada diangkat menjadi direktur operasional, bisa jadi dia lebih nyaman dengan skill programmingnya dan dia bisa bekerja dengan pakar-pakar dan anak-anak muda sekarang dan bisa mendorong inovasi. Sobat investor bisa lihat siapa sih contohnya. Ya, salah satu perusahaan yang mengimplementasi ini dan terbukti sangat sukses adalah Apple.
Ya, perusahaan Apple yang didirikan Steve Jobs yaitu menerapkan prinsip flat organization di mana mendorong inovasi dan creativity. Sehingga sobat teman-teman semua, kita harus menyadari bahwa dalam ilmu manajemen Peter Principle menyarankan kita untuk semakin flatten the organization.